Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Dia sudah memelihara kita, menjaga setiap kita. Oleh sebab itu, biar saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Dia melimpahkan kasih-Nya jauh melebihi dari yang kita perlukan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, umat-Mu boleh datang menghampiri tahta kudus-Mu. Kami mau menyembah Engkau sebab Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, sungguh kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan
nyatakan sepanjang umur hidupku. Oh haleluya, haleluya. Kasih-Nya Dia nyatakan dalam hidup kita luar biasa, amin. Tak terlukiskan kasih Tuhan, haleluya. Dia maha kuasa, Dia maha mulia dalam hidup kita, haleluya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, oh, karya termegang, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, yang setia menjagamu, kami kan nyatakan, kan ku nyatakan bahwa siapa? Amin. Tuhan Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Yang Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, atas semesta. Dia Maha kuasa, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, Dia Maha kuasa, Dia Maha mulia sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari umat Tuhan kita sama-sama berdiri. Kita mau nyatakan bersama, Dia Maha kuasa, Dia Maha mulia, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, amin.
maha kuasa, Engkau maha mulia. Layaklah segala bangsa memuji menyembah Engkau. Sebab besar perbuatanmu, ajaib apa yang Engkau buat. Karyamu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari katakan lagi, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Mari nyatakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Serukan bersama, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari lebih lagi nyatakan Dia Tuhan yang besar. Terima kasih Allah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Kami sujud kepadamu.
kuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Kami kembali dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap hidup kami. Karena kami dilayakkan untuk memuji dan memuliakan Engkau sebagai Tuhan, Raja segala bangsa. Biar setiap kami Tuhan, umat-Mu terus menjaga sikap hidup yang benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sore hari ini kami juga diberi kesempatan kembali belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau akan mengajar setiap kami, baik kami yang di gereja maupun kami di rumah atau dimanapun kami sedang menyimak dan memperhatikan PA online ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, berikan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, sore hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih belajar tentang sebuah tema yang menurut saya kalau kita belajar Alkitab itu adalah salah satu yang sangat penting untuk kita bukan hanya pahami, tapi kita praktekkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengalami perkenanan kepada Tuhan dan hidup kita diberkati. Judul khotbah atau PA sore hari ini adalah 10 hukum otoritas. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkata, Pak Sundoro kok bisa tahu ada 10? Bisa jadi lebih dari 10 atau mungkin sebagian berkata kurang dari 10. Tapi dari pembelajaran saya pribadi, dari perenungan saya pribadi, paling tidak saat ini saya menemukan ada 10 hukum yang berkaitan dengan otoritas untuk kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara, pelajaran tentang otoritas adalah pelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena otoritas adalah jalan yang membuat setiap kita itu menuju kepada kehidupan yang berkenan dan berkemenangan. Atau sebaliknya, kalau kita tidak melakukan dengan benar otoritas ini atau hal yang berkaitan dengan otoritas, maka hidup kita akan juga menuju kepada kegagalan, kehancuran. Kita perhatikan dalam Alkitab, Kitab Kejadian dimulai dengan
penyerahan otoritas Allah kepada Adam dan Hawa. Dan kita perhatikan juga kenapa dunia sekarang menjadi dunia yang begitu amburadul, dunia yang begitu tidak baik. Karena sekali lagi semua itu dimulai dengan Adam dan Hawa yang melanggar otoritas yang Tuhan berikan. Bahkan sebelumnya, kenapa terjadi kegelapan, dosa, bahkan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Karena ada iblis. Kenapa ada iblis? Apakah Tuhan menciptakan iblis? Tidak. Tuhan menciptakan malaikat yang baik, malaikat yang benar. Namun karena mereka punya kehendak bebas, mereka memilih untuk melawan Tuhan. Mereka memilih untuk melawan otoritas. Apa yang terjadi sejak itu? Dunia yang sekarang kita tinggali juga menjadi dunia yang selalu ada unsur kejahatan, ketidakbenaran. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, begitu banyak tokoh-tokoh dipakai Tuhan karena mereka memiliki kehidupan berotoritas yang benar. Sebaliknya begitu banyak pemimpin hamba-hamba Tuhan yang jatuh gagal karena mereka tidak hidup dalam otoritas yang benar. Dan kalau kita baca dalam Alkitab Bapak Ibu, kita menemukan kalau bicara soal otoritas, maka kita akan menemukan dalam setiap aspek kehidupan itu selalu ada yang namanya otoritas. Bapak Ibu mungkin berkata, Pak, saya kan bukan pemimpin, saya kan bukan orang yang punya posisi strategis. Bukan, mulai dari keluarga. Suami istri Tuhan sudah ajarkan, suami itu adalah otoritas dari istri. Lalu orang tua terhadap anak-anak. Sehingga sebenarnya setiap kita itu pasti menyandang yang namanya otoritas. Dalam pekerjaan, kalau sudah pelajari dalam Alkitab, Tuhan menjelaskan juga di dalam surat-surat Paulus, bagaimana dalam pekerjaan kita juga harus mengerti ada yang namanya otoritas. Gereja juga demikian. Kita belajar begitu banyak Tuhan menjelaskan tentang otoritas berkaitan dengan pemimpin-pemimpin dalam gereja. Lalu sebagai warga negara, masyarakat kita juga diajar bahwa dalam kehidupan bernegara kita punya otoritas, kepala yang harus kita hargai, yang kita turuti, pemerintah. Alkitab mengajarkan, wah luar biasa. Di dalam keluarga Tuhan jelaskan tentang otoritas, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam masyarakat. Sehingga hal yang berkaitan dengan hukum otoritas ini benar-benar harus kita pahami dan kita praktekkan dengan benar dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya mau ulang sedikit supaya kita mereview. Yang lalu saya sudah jelaskan bahwa kalau bicara soal otoritas, di dalam kamus bahasa Indonesia, saya temukan paling tidak ada 4 arti dari otoritas. Yang pertama adalah kekuasaan sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Ini yang paling jelas adalah pemerintah. Mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bahkan sampai ke tingkat RT. Ketua RT juga punya wewenang otoritas dalam mengatur masyarakatnya. Lalu yang kedua, arti dari otoritas itu adalah hak untuk bertindak. Nah, setiap kita punya hak untuk bertindak. Karena pribadi kita paling tidak masing-masing diri kita itu dikendalikan oleh diri kita. Kita punya hak atas diri kita. Itu otoritas. Dan pasti setiap kita harusnya punya. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan ini karena berbagai macam hal. Kemudian yang ketiga dikatakan otoritas itu artinya adalah kekuasaan atau wewenang. Punya kuasa, punya wewenang. Lalu yang keempat, otoritas itu artinya adalah hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini gambaran yang perlu kita mengerti. Nah, sekarang kita masuk dalam hukum yang pertama.
2 minggu yang lalu juga saya sudah jelaskan ini sedikit. Hukum yang pertama tentang otoritas itu berkaitan dengan pemilik. Ini hal yang dasar. Ungkapannya adalah otoritas adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada umatnya dan atau orang yang dipilihnya. Karena kalau kita belajar dalam Alkitab, kadang-kadang Tuhan memilih orang-orang yang bukan orang percaya. Seperti misalnya Raja Sirus atau Kores. Dia bukan umat Tuhan, tapi Tuhan pilih, diberikan otoritas untuk memerintah dunia. Bahkan juga diberi otoritas untuk memerintahkan bangsa Israel pulang dari Babel untuk mendirikan bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang pertama. Otoritas itu adalah milik Tuhan. Nah, kita baca di dalam Bilangan 16 ayat 5a dikatakan, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Lalu juga dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, waktu Musa diganggu, diberontak oleh Korah yang kita pelajari dari kitab Yudas juga. Musa berkata, coba besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya. Artinya otoritas itu diberikan kepada siapa dan itu adalah milik Tuhan. Lalu juga kalau kita baca dalam Roma 11 ayat 36, jelas dikatakan segala sesuatu, salah satunya otoritas itu adalah dari Dia, milik Dia. Kemudian juga dalam Mazmur 75 dikatakan peninggian, pengangkatan, pemberian otoritas itu dari mana? Bukan dari padang gurun, bukan dari sini, tapi dari Tuhan. Dikatakan direndahkannya yang satu dan ditinggikan yang lain. Bapak Ibu, pemahaman ini adalah hal yang sangat penting. Bahwa pada dasarnya otoritas kita diangkat, kita dipercaya, baik mulai dari yang kecil misalnya mengatur diri kita sendiri. Kita punya otoritas terhadap diri kita. Apakah kita betul-betul sudah gunakan? Karena ini adalah milik Tuhan. Lalu dalam kaitan dengan keluarga, sebagai suami, sudahkah kita betul-betul melakukan otoritas dengan benar yang dipercayakan kepada kita para suami? Bisakah kita dikatakan, oh dia adalah suami yang sudah mengatur istrinya, mengembala istrinya dengan baik? Dalam masyarakat, dalam gereja, dalam pemerintahan atau dalam kehidupan bernegara, pekerjaan, semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, otoritas itu adalah milik Tuhan. Maka hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan kebenaran ini apa Bapak Ibu? Yang pertama saya jelaskan adalah kalau kita mengerti bahwa otoritas itu adalah milik Tuhan, artinya apa? Kita yang diberi otoritas itu betul-betul diberikan sebuah hak istimewa, yaitu apa? Jadi kawan sekerjanya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, Paulus berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. Wah, bukankah ini sebuah hak kedudukan yang istimewa? Karena sekali lagi semua
semua itu adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang empunya segala hal, terutama juga otoritas. Kita bisa punya wewenang, kita bisa punya kuasa, kita bisa mengendalikan. Itu sebenarnya semuanya adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan di dalam anugerahnya, dalam perencana dan kedaulatannya telah memilih setiap kita untuk bersama-sama mengerjakan yang menjadi proyeknya Tuhan. Kita adalah kawan sekerja. Wah, kalau Bapak Ibu misalnya ya kan ditanya, Anda ini bekerja di mana? Sebagai apa? Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang tidak ada nama, tidak populer, mungkin kita dengan perasaan tidak bangga akan berkata, ya saya bekerja di perusahaan A. Jadi apa? Ya jadi walaupun mungkin supervisor tapi perusahaannya karena perusahaan yang biasa, kita tidak akan merasa bangga. Tapi coba, kalau saudara-saudara dipilih bagian dari sebuah perusahaan yang ternama, punya brand yang mendunia, kita belum ditanya, kita sudah cerita ke sana kemari. Waduh, saya itu jadi ini loh di perusahaan A yang merasa bangga. Kenapa? Kita menjadi bagian dari sebuah perusahaan yang luar biasa. Bapak Ibu ketahui, mengerti tidak kita bahwa pada waktu kita menjadi umat Tuhan dan kita dipercaya otoritas, apapun otoritas itu, kita masuk dalam bagian dari yang namanya tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari apa yang namanya pekerjaan dan proyek Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, bisa digambarkan kalau dalam kehidupan bergereja, ini salah satu contoh bagaimana otoritas Tuhan berikan. Kristus itu adalah kepala. Tuhan tetapkan. Sebagai kepala dia mengendalikan dan memberikan, mendelegasikan, memberikan otoritas kepada masing-masing ya bagian dari tubuh itu. Ada tangan, ada dada, ada bagian perut, ada bagian paha, kaki, ya semuanya. Dan kita lihat saudara-saudara, kalau kita bisa dikatakan kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Mungkin kita tidak harus menjadi tangan. Mungkin kita tidak harus menjadi perut misalnya. Tapi setiap kita itu dipercaya Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, masing-masing kita itu punya otoritas yang unik. Dan tentunya saling terkait. Dan ini hal yang luar biasa. Luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu Perang Dunia Kedua, ada sebuah kisah menarik yang dimunculkan. Bukan perang itu sendiri, tapi karena gara-gara perang, seperti misalnya sekarang dengan adanya perang Rusia dan Ukraina. Bagaimanapun walaupun katanya perang ini hanya untuk menyasar, membom misalnya daerah-daerah militer. Faktanya ya wilayah sipil juga kena. Ada digambarkan gereja kena, ada rumah sakit juga kebom. Nah, Perang Dunia Kedua juga sama. Nah, setelah perang itu selesai, ini kejadian di Jerman, ada satu desa atau satu wilayah di mana waktu para penduduk kembali dari pengungsian setelah perang, mereka lihat desanya porak-poranda. Lalu mereka mulai
membangun kembali, memperbaiki. Setelah itu mereka mulai memikirkan tentang gereja. Mereka lihat, mereka kerja bakti membersihkan gedung gereja yang juga sempat kena bom, lalu mereka perbaiki. Yang menarik pada waktu mereka kerja bakti untuk membersihkan gereja, mereka menemukan sebuah patung. Patungnya adalah patung Tuhan Yesus. Nah, waktu karena mungkin kena bom, patung ini rusak. Jadi tangannya nggak ada, kakinya juga sudah ada, nggak ada. Jadi tinggal cuman badan sama kepala saja. Jadi tangan tidak ada, kaki tidak ada. Beberapa pengurus dari gereja tersebut berpikir, ayo kita perbaiki, itu yang pertama. Yang kedua, kita buang, itu pilihannya. Nah, di tengah-tengah diskusi mereka, kelompok kecil, ada yang usul begini, kita jangan perbaiki. Ya kita bersihkan sedikitlah, kita tata karena di perut ada cuil-cuil juga yang lubang-lubang sedikit. Itu saja. Lalu tangan dan kakinya nggak usah diperbaiki loh. Dan kita pasang di depan gereja. Mereka semua yang lain berpikir, maksudnya bagaimana kok Tuhan Yesus nggak ada tangan, nggak ada kaki? Lalu orang ini berkata, kita nanti tulis di bawahnya, di bawah patung Tuhan Yesus yang tanpa tangan dan kaki. Tulisannya begini, siapakah yang mau jadi tanganku? Saudara, ide brilian ini diterima oleh semua pengurus waktu. Wah, ini bagus. Akhirnya mereka lakukan, dan setelah direnovasi sedikit, patung itu tetap tanpa tangan dan kaki, lalu ditaruh di depan halaman gereja, ditulis di bawahnya, siapakah yang mau jadi tanganku? Saudara, kisah ini menjadi viral ya, menjadi sebuah kisah yang betul-betul luar biasa, karena tiap kali orang lewat, mereka lihat, mereka diingatkan, Tuhan butuh kita. Tuhan membutuhkan saudara dan saya. Siapakah yang mau jadi tanganku? Saudara yang dikasih Tuhan, ini hak istimewa. Sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya otoritas itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Bukankah kalau Dia tidak melibatkan kita, Dia bisa? Bisa. Allah kita adalah Allah yang mampu mengerjakan segala sesuatu. Bahkan menciptakan langit bumi yang sedemikian rumit. Yang berjumlah lebih dari 3 miliar bintang. Itu yang bisa ditemukan saat sekarang dengan ya teleskop canggih saat ini. Mungkin kedepannya bahkan lebih. Itu Tuhan ciptakan dengan hanya berfirman. Jadilah bintang, jadilah. Tapi di dalam kasih karunia-Nya, Dia sudah membagikan sebagian otoritasnya itu kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap ini membuat kita sadar bahwa hidup kita itu istimewa Bapak Ibu. Siapapun kita, Tuhan itu hargai kita. Karena Dia mempercayakan kita menjadi bagian dari proyeknya Tuhan. Bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Wah, ini luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan memang kalau bicara soal otoritas, itu selalu ada yang namanya pemberontakan, penindasan. Makanya tadi dalam pendahuluan saya jelaskan kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena mereka melawan Tuhan. Memang ada kerentanan kalau bicara soal otoritas. Selalu ada sisi apa? Melawan, memberontak. Seperti yang terjadi dengan Korah yang melawan Musa. Atau sebaliknya kadang-kadang yang atas melawan atau menindas yang bawah. Nah, kita belajar. Karena kalau bicara soal otoritas selalu ada sisi di mana perlawanan terhadap otoritas. Yang pertama bentuknya kita belajar dari Korah dan Musa adalah pemberontakan. Ini artinya apa? Yang di bawah, yang dipimpin, yang dikendalikan tidak mau terima, ingin melawan.
Bukankah dalam setiap aspek hidup kita hal ini terjadi? Mulai dari keluarga lah. Kenapa problem seringkali terjadi antara suami dan istri? Biasanya dimulai dengan persoalan otoritas. Saya pernah didatangi jemaat, dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah keluarga. Kemudian sebelum kami memberikan arahan, berdoa, mereka cerita, terutama sang suami bilang begini, Pak, sebenarnya kami menikah itu sudah lama, sudah puluhan tahun, tapi problem terjadi baru terakhir-terakhir. Tadinya nggak ada masalah, kami harmonis, kami baik. Tapi sekarang kenapa istri saya berubah? Kenapa terjadi seperti ini? Kemudian saya tanya, kenapa Bapak bisa seperti itu? Awalnya bagaimana? Kemudian si Bapak itu bercerita, dia bilang, Pak, problem itu mulai terjadi memang waktu saya kerja. Pekerjaan saya macet. Ya seperti halnya dengan pandemi ini kan, ada begitu banyak bidang-bidang ekonomi, bisnis yang kolaps, amburadul, sehingga terpaksa banyak juga yang kena PHK, harus cari pekerjaan baru. Ada yang bisa akhirnya sukses dan menanjak lagi, tapi banyak juga yang tidak bisa. Nah, Bapak ini walaupun bukan waktu pandemi, dia ngalami hal yang seperti ini. Pekerjaannya tadinya lancar, baik, tapi waktu itu dia bilang, pekerjaan saya macet. Akhirnya istri saya kasihan lihat saya. Cari kerja sana gak bisa, cari kerja sini gak bisa. Ekonomi keluarga juga mulai butuh duit. Akhirnya istrinya bilang begini, Pak, gimana kalau saya bantu kerja? Anda kan bisa menutupi walaupun tidak semua kalau saya bisa. Akhirnya sang suami berpikir, wah ini ide yang baik. Singkat cerita si istri mulai kerja. Dan akhirnya istri ini berhasil dalam pekerjaan. Bahkan melebihi sang suami. Duitnya lebih banyak, pekerjaannya juga lebih berhasil. Nah, Bapak ini bilang, itulah mulanya persoalan Pak. Waktu istri saya merasa lebih dari saya, dia bilang, saya bisa, saya punya duit, keributan mulai terjadi. Misalnya si Bapak bilang, kita jangan karena istrinya kadang-kadang mau beli ini. Jangan, itu gak perlu, masih butuh ini dan sebagainya. Istrinya bilang, ini kan duit-duitku sendiri. Nah itu dari awal seperti itu. Lama-lama istrinya tidak lagi menghormati suami sebagai kepala. Istrinya balik jadi kepala. Rusak keluarga itu Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, perlawanan terhadap otoritas itu bahaya. Ini terjadi dengan Korah kepada Musa. Dia lawan Musa. Dalam Bilangan 16 ayat 11 dikatakan, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Ya, saudara perhatikan, orang yang diberi otoritas itu adalah kepercayaan Tuhan. Mulai dari keluarga, suami, orang tua, bos dalam pekerjaan, pemimpin, gembala, pemerintah, semua itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan. Artinya apa? Waktu kita melawan otoritas di kepala kita, kita bukan hanya melawan orang tersebut, bukan hanya melawan suami kita mungkin, bukan hanya melawan gembala kita mungkin, bukan hanya melawan bos kita mungkin, bukan hanya melawan pemerintah kita mungkin, pemimpin, bukan. Tapi kita sedang melawan Tuhan. Pemberontakan, perlawanan kepada pimpinan yang berotoritas adalah sama dengan perlawanan terhadap Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi, seluruh bagian hidup kita ini pada dasarnya adalah milik Tuhan. Tuhan mendelegasikan.
Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita yang berotoritas, pada waktu mengalami perlawanan dari bawah, baik suami yang dilawan mungkin istri, atau orang tua dilawan oleh anak, atau dalam pekerjaan pimpinan dilawan oleh bawahan, atau dalam gereja mungkin jemaat melawan gembala, pemimpin, PKS mungkin. Apa sikap kita? Bagaimana Bapak Ibu? Karena ini hal yang memang sering kali terjadi. Dalam pemerintahan juga bagaimana para pemimpin pemerintah pada waktu menghadapi pemberontakan, perlawanan masyarakat. Ini dialami oleh Musa waktu diberontak, bukan oleh satu orang yang namanya Korah. Dia membawa Datan, Abiram. Lalu dikatakan kalau kita baca dalam Bilangan pasal 16, ada 250 pemimpin-pemimpin yang bersama-sama melawan. Apa sikap kita? Bukankah ini hal yang sering kali terjadi? Biasanya kalau kita bersikap salah, yang kita lakukan adalah lawan atau habisi. Basmi mungkin kalau kita punya kuasa. Atau mungkin suami dalam keluarga terhadap istri, ceraikan atau bagaimana. Bagaimana sikap kita saudara-saudara? Pada waktu kita yang berotoritas ini mendapat perlawan dari bawah. Karena ini hal yang memang sering terjadi, bukan? Nah, kita belajar dari Musa, apa yang dia lakukan waktu dia mendapat pemberontakan Korah dan teman-temannya. Ini yang dia lakukan Bapak Ibu. Dalam Bilangan 16 ayat 4 dikatakan, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Ya, Saudara Musa kalau sekarang mungkin seperti presiden, ya kan? Karena dia memimpin satu bangsa. Bukankah kalau presiden atau pemimpin bangsa yang namanya kalau punya otoritas, dia punya kuasa. Pasti dia juga yang memberontak memang banyak. Ada 250 pemimpin ditambah dengan Korah dan temannya tadi. Tapi dibandingkan dengan yang lain, pasti jauh lebih banyak yang lain. Musa bisa saja berkata, ayo yang lain lawan itu 250. Habisi mereka. Bisa karena Musa, karena dia punya otoritas, dia punya wewenang, dia punya kuasa juga untuk menghakimi. Tapi disinilah saudara-saudara, kenapa kita harus mengerti bahwa yang namanya otoritas itu milik Tuhan. Itu ditunjukkan dengan apa kalau kita berkata, Tuhan engkau pemilik otoritas. Waktu kita dilawan, kita mau didongkel, kita mau diberontak, sang pemimpin atau sang pembawa otoritas itu tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri. Wah, ini memang tidak mudah, tapi inilah yang harus kita lakukan. Musa waktu diberontak, dia tidak langsung membalas dengan kuasanya, tapi dikatakan sujud menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu sebuah kebenaran penting yang berkaitan dengan otoritas adalah ini. Hormat dan tunduk kepada Allah adalah roh dari otoritas yang benar. Saya yakin kita sebagai orang-orang yang diberi kuasa, cenderung apalagi kalau dilawan. Enggak dilawan pun kadang-kadang kita bisa melakukan pelanggaran sewenang-wenang. Apalagi dilawan, oh kamu enggak tahu siapa. Contoh yang terjadi misalnya dalam kehidupan masyarakat. Kenapa kadang-kadang, bahkan beberapa waktu ini kita sering dengar orang yang punya pistol misalnya. Entah dia polisi atau mungkin tentara. Diganggu. Ambil. Padahal
Pistol itu kan juga kuasa. Harusnya dipakai dengan standar-standar tertentu. Tapi karena dilawan, dia emosi. Dia merasa, oh kamu gak tahu ya saya punya pistol. Dia keluarin, tembak. Bisa kan? Ini masalah kita memang bagi orang-orang yang Tuhan percayakan dengan otoritas paling rendah sampai tinggi. Tapi mari Bapak Ibu kita belajar. Kalau kita berkata sekali lagi, otoritas itu milik Tuhan. Kita harus belajar untuk selalu menjaga apa? Hormat dan tunduk kepada Allah. Sang pemilik otoritas. Seorang Bill Vaughan mengatakan, the highest duty is to respect authority. Nah, authority yang paling tinggi yang harus kita jaga, yaitu apa? Tuhan, sang pemilik otoritas. Sehingga waktu kita digoyang, kita dihantam, dilawan oleh orang-orang di bawah kita, kita harus tetap belajar sujud, serahkan, hormat. Karena pemilik otoritas itu Tuhan. Dan inilah sebabnya karena Musa sebagai pemimpin yang punya otoritas waktu dilawan, dia tahu dia punya itu karena Tuhan. Dia serahkan kepada Tuhan, dia tetap hormat kepada Tuhan. Dia tidak wewenang dengan sewenang-wenang melakukan keputusan sendiri, menindak sendiri, enggak. Dia serahkan, dia hormat bagaimana Tuhan sang pemilik otoritas itu. Maka ini yang dilakukan oleh Musa, saudara-saudara. Dia menyerahkan penghakiman itu kepada Allah. Allah adalah hakim. Bilangan 16 ayat 5 dikatakan. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Lalu Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, saudara, sekali lagi tidak mudah memang kalau kita sudah mulai punya otoritas, kuasa, entah bentuknya apa. Bisa uang misalnya, saudara-saudara yang dipercaya dengan keuangan, kekayaan. Itu otoritas karena kita dengan uang bisa melakukan apa saja. Waktu kita dilawan, kita dihadapi, gimana? Atau kita sebagai pejabat, kita sebagai pemimpin gereja, di rumah kita sebagai kepala, bagaimana? Kadang-kadang memang harus diakui pada waktu kita punya otoritas, tidak mudah. Seperti halnya misalnya kalau ada orang naik sepeda dari kalangan bawah, miskin, atau mungkin tukang beca lewat, diserempet mobil, mungkin Mercy yang serempet. Ya tukang becanya gak marah, saudara-saudara, karena apa? Ya saya siapa? Kadang-kadang diperlakukan tidak adil oleh pejabat misalnya. Masyarakat miskin akan berkata, ya sudahlah. Tapi coba sebaliknya misalnya, yang bawa Mercy, yang punya kuasa Mercy, diserempet tukang beca, wah langsung nguring-nguringan, betul tidak? Lu gak tahu siapa saya ya? Tapi Musa tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena dia tahu otoritasnya dari Tuhan. Dia serahkan pada Tuhan. Dia bilang, oke, besok pagi biar Tuhan yang akan memberitahu. Siapa yang kepunyaannya? Siapa yang kudus? Siapa yang dipilihnya? Siapa? Serahkan, biar Tuhan yang menghakimi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu belajar. Pada waktu kita menghadapi problem, masalah berkaitan dengan hidup kita, terutama kita yang punya wewenang otoritas, mari jangan balas dan kita selesaikan dengan cara kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan.
Saudara, ini adalah sikap kalau kita percaya otoritas itu adalah milik Tuhan. Kita akan serahkan kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Ini tidak mudah sekali lagi, tapi kita perlu belajar. Lalu, sekarang sebaliknya Bapak Ibu, yang bawah kadang-kadang melawan orang yang di atasnya. Tapi, nah ini sebenarnya jauh lebih sulit. Apa? Kalau yang atas melawan bawahannya, meskipun dia punya otoritas yang terbatas dibandingkan atasnya, dia lawan, ditindas. Bagaimana sikap kita? Nah, kita belajar dari Daud, saudara-saudara. Pada waktu dia ditindas oleh Raja Saul, yang adalah pemimpinnya, sekaligus juga mertuanya di dalam kehidupan keluarga, apa yang perlu dilakukan? Nah, kita belajar, kalau kita percaya otoritas itu milik Tuhan, kita belajar. Kita belajar dari Daud, saudara-saudara. Bagaimana waktu Saul itu menindas Daud dan apa sikap Daud. Jelas sekali kalau saudara baca siapa Daud itu. Dalam Mazmur 18 ayat 51 dikatakan, Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Lalu ayat 44 dikatakan, Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Saudara, ini adalah ayat yang menjelaskan peningkatan Daud berkaitan dengan otoritas. Tapi untuk sampai di sini Daud harus mengalami kesulitan. Kenapa? Kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel, setelah Saul ditolak oleh Tuhan, Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi penggantinya. Dan akhirnya Daud yang dipilih. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 16, dikatakan waktu itu Daud diurapi. Nah, sejak itu sebenarnya Daud sudah punya otoritas. Walaupun secara de facto, ya kan, belum nyata, tapi secara de jure atau secara hukum di mata Tuhan, Daud waktu itu sudah jadi raja. Tapi dia tidak langsung mengalami itu, harus melalui proses dari apa? Dia masuk menjadi pegawainya Saul. Karena gara-gara dia bisa menang melawan Goliat, dia diambil lalu jadi tentara. Punya otoritas, tapi di bawahnya Saul. Makin meningkat, mungkin kepala pasukan, sampai satu hari waktu Daud dan Saul pulang dari perang, rakyat menyambut, mereka berteriak, menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, lalu Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang atau berpuluh-puluh ribu orang. Wah, akhirnya Saul sebagai atasan iri, dengki. Sejak itu Daud yang berotoritas, tapi di bawahnya secara nyatanya ditindas, saudara-saudara. Dikejar-kejar, bahkan beberapa kali dia harus bersembunyi di gua, jadi seperti orang gila, mengalami masa-masa yang sulit. Tapi Daud tetap punya sikap yang luar biasa, Bapak Ibu. Meskipun dia bilang, loh saya ini punya otoritas loh. Tapi dia tidak melawan dengan caranya sendiri. Kenapa? Karena dia yakin. Nah inilah Bapak Ibu, kenapa pentingnya kita harus mengerti bahwa otoritas itu pada dasarnya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Daud mengerti walaupun dia sudah mulai diangkat, bahkan akhirnya nanti menjadi raja yang luar biasa. Tapi waktu dia mengalami peningkatan level demi level, mengalami tindasan, dia lakukan sikap yang luar biasa pada waktu mengalami tindasan. Apa saudara-saudara? Yang pertama, Daud percaya janji Tuhan. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni.
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Lalu Mazmur 18 ayat 26 dan 27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saudara, kenapa Daud pada waktu dia mengalami penindasan dari atasannya sendiri, bahkan mau dihabisi, dibunuh, dia lari, dia kejar, tapi dia tidak pernah melawan. Karena dia percaya Tuhan yang sudah mengangkat dia, itu janjinya murni. Dia berkata, adapun Allah, karena memang Mazmur 18 saya pelajari, ini adalah kisah yang ditulis Daud setelah dia mengalami begitu banyak tekanan, termasuk menghadapi Saul dan dia lolos. Dia bilang, kenapa? Jadi ini adalah hasil dari pengalaman hidup Daud selama dia mengalami penindasan, walaupun dia punya otoritas dari Tuhan. Dia yakin jalan Tuhan itu sempurna. Walaupun sepertinya dia harus mengalami hal yang jauh dari tracknya. Diangkat jadi raja, paling tidak harusnya tracknya gimana Bapak Ibu? Kepala pasukan, gubernur, mungkin kepala wilayah, wakil Perdana Menteri, raja. Betul tidak? Itu harusnya jalurnya begitu. Ini yang terjadi tidak. Daud alirannya harusnya ke sana, sekarang malah ditekan, dibuang. Sudah ini sama yang terjadi juga dengan Yusuf, anak Yakub. Dia mendapatkan visi, mimpi, kamu akan jadi raja, pemimpin. Jalannya malah jauh dari itu. Kalau jadi raja logikanya apa? Mulai dari camat, ya kan? Seperti hanya dengan presiden kita Bapak Joko Widodo. Beliau pernah berkata, saya tidak pernah mimpi jadi presiden. Karena dia mulai dari tukang kayu, pengusaha kayu. Lalu wali kota, tracknya sudah jelaskan, wali kota, gubernur Jakarta, presiden. Yusuf, Daud tidak. Waktu mau diangkat, dipercaya jadi raja, tracknya apa? Yusuf, budak malahan. Loh, mana ada budak jadi raja? Saudara, mana ada orang pesakitan yang ditindas seperti Daud bisa jadi raja? Tapi Tuhan itu luar biasa. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 18 sebagai hasil pengalaman pribadinya, Tuhan itu jalannya sempurna. Janjinya adalah murni. Kalau dia sudah berjanji, pasti terjadi. Allah adalah Allah yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari. Mungkin di antara kita saat ini sedang mengalami penindasan, hantaman di berbagai cara. Kita disingkirkankah atau kita mengalami berbagai macam hal. Yang kita pikir, loh katanya Tuhan itu memberkati. Katanya Tuhan itu melindungi, janjinya begini. Kok saya mengalami seperti ini? Bapak Ibu mari. Kalau memang ini sedang terjadi, jangan sekali lagi pakai cara kita. Tapi cara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu jalannya sempurna. Jalan Tuhan memang kadang-kadang seperti hanya dengan kitab Yesaya, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku seperti langit dibandingkan jalanmu yang bumi. Jauh memang kadang-kadang kita nggak bisa berpikir, tapi kita mau percaya Tuhan itu setia. Jangan pakai cara kita sendiri. Sehingga inilah yang terjadi, maka Daud apa? Karena dia percaya janji Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Mazmur 18 ayat 19 dan 20 dikatakan,
Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Ya, kalau kita percaya Allah sebagai pemilik otoritas, kita juga percaya walaupun dalam jalan-jalan hidup kita kadang-kadang kita tidak bisa pahami kok harus bersiksak, liku-liku, harus putar sana, putar sini. Tapi kita mau percaya janjinya, ya murni, amin, jalannya sempurna. Maka kita belajar mengandalkan Tuhan. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 18 dikatakan, Tuhan menjadi sandaran bagiku. Meskipun aku harus menghadapi berbagai macam yang sial yang menghadang aku, dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dipercaya otoritas, mari kita belajar. Semakin besar otoritas yang dipercayakan kepada kita, seharusnya membuat kita hidup makin lekat dengan Tuhan, Sang pemilik otoritas. Seperti Daud, dia mengalami berbagai macam hal, dia cari Tuhan, dia andalkan Tuhan, karena dia percaya janjinya itu adalah janji murni. Dan apa yang dia lakukan juga, dia tetap menjaga karena dia percaya Tuhan itu tidak pernah tidak setia. Dia pasti akan dapat. Sehingga walaupun dia mengalami hal yang sulit, digeser, dianiaya, ditindas, dia tetap ini Bapak Ibu, dia selalu mengasihi Tuhan. Mazmur 18 ayat 2 dan 3 dikatakan, Ia berkata, Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Lalu Mazmur 18, 21-22. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Ya, kalau kita percaya Tuhan pemilik otoritas, kita percaya jalannya sempurna, janjinya murni, kita harus komitmen tetap mengasihi Tuhan. Tandanya apa? Ngikuti jalan Tuhan, taat. Nah ini yang dilakukan Daud. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 24, waktu Daud dianiaya, ditindas, mau dibunuh. Ini yang terjadi. Tolong dibacakan. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, Daud taat, saudara-saudara. Padahal waktu dia dikejar-kejar, Saul waktu itu masuk ke gua, di mana Daud di situ, anak buahnya bilang sampai ini seperti nubuat berkata, wah sekarang Tuhan sudah menyerahkan musuhmu kepadamu. Sempatan. Tapi Daud tetap dalam sikapnya yang luar biasa. Karena dia mengasihi Tuhan, dia taat. Karena dia tahu hukumnya. Orang yang diurapi Tuhan walaupun dia salah, dia tidak boleh menjamah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita kembangkan, sikap-sikap dalam kaitannya dengan yang namanya otoritas. Sehingga Daud berkata dalam kesaksiannya, kalau kita baca dalam Mazmur 18 ayat 47 sampai 49, katakan, Tuhan hidup,
Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Ya, akhirnya Daud mengerti karena dia belajar terus mengendalikan diri, karena dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, jalannya, janjinya yang murni. Dia berkata, Tuhan hidup. Dia muliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga perlu belajar untuk terus hidup di dalam kaitan dengan memuliakan Tuhan ini. Dan saudara-saudara, kalau bicara soal berotoritas, kadang-kadang kita harus mengalami kegagalan. Seperti hanya dengan sebagai orang yang dipercaya, entah sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, ruang untuk gagal itu selalu ada. Karena kita harus menghadapi berbagai macam tantangan hidup, membuat kita bisa jatuh. Ada gembala jatuh, ya kan? Pejabat jatuh, suami jatuh juga gagal. Siapa saja bisa. Lalu kita harus percaya, kalau terjadi hal seperti ini, Tuhan tetap memberi kesempatan. Apa yang perlu kita lakukan waktu kita kehilangan otoritas? Mungkin kita tidak lagi dipakai Tuhan. Kita gagal. Jangan kita terbenam. Kita belajar, saudara-saudara, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 6, karena waktu nanti sudah bisa baca, yang terakhir kita baca dalam ayat 5 mulai. Ayat 5 tolong dibacakan. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Ayat Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ya, seperti hanya dengan nabi-nabi muda waktu itu, mereka pakai kampak untuk bangun rumah. Tahu-tahu satu lepas, saudara, masuk ke air. Dia bilang sama Nabi Elisa, aduh itu barang pinjaman tuanku. Akhirnya waktu itu Elisa berkata, di mana jatuhnya? Kemudian orang itu menunjukkan, dan uniknya Bapak Ibu waktu itu, Elisa melemparkan kayu. Lalu dengan mujizat, kapak bisa naik. Loh, ini kan menyimpang dari hukum. Kalau kayu itu mungkin berisi magnet, ya kan? Kapak itu bisa naik, tapi enggak ini. Ini mujizat. Dari kebenaran ini kita belajar. Kalau andai kata Bapak Ibu sedang jatuh dengan otoritas kita siapapun, apa yang perlu kita lakukan? Seperti hanya dengan nabi-nabi muda ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa apa yang menjadi otoritas kita itu adalah pinjaman. Lukas 16 ayat 12 dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, kita harus ingat kita adalah pengurus, bukan pemilik. Kita adalah hamba, bukan tuan. Jadi pada waktu kita jatuh, kita sedang gagal dengan otoritas kita, siapapun kita, mari kita datang. Karena kita sadar apa yang sedang dipercayakan kepada kita itu bukan milik kita. Itu pinjaman. Maka kita kembali datang kepada sang pemilik. Di dalam kegagalan kita. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan apa? Pertobatan.
yang jujur. Tadi waktu kita baca kapaknya jatuh, abdi Allah tanya, di mana jatuhnya? Kalau mereka nggak jujur kan, waduh di sana, di sana. Karena sulit kecemplung, tapi mereka jujur di sana. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. iya, siapapun Bapak Ibu, kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Apalagi kita adalah manusia biasa. Pada waktu gagal, ayo kita kembali. Kembali kepada Sang Pemilik otoritas yang penuh dengan kasih dan setia. Apa yang kita lakukan? Jujur. Akui seperti halnya dengan nabi-nabi muda tadi. Di mana jatuhnya? Mereka bilang di sana. Saudara, kita juga tanya kepada diri kita, di mana kamu jatuhnya? Apa yang menyebabkan kamu jatuh? Sampaikan sebagai sebuah pertobatan yang jujur. Keterbukaan dan kejujuran mengakui kejatuhan adalah awal dari pemulihan. Dan lalu pada waktu kita datang, Sang abdi Allah itu memberikan jalan keluar. Caranya gimana? Lempar kayu. Kayunya kayu kering, bukan kayu yang unik, enggak. Sembarang kayu. Lempar. Ini gambaran apa? Bukankah ini gambaran dari salib Kristus? Kayu yang juga tidak berharga yang sudah memikul salib Tuhan Yesus. Dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. ya, mari kita ambil lagi salib. Kembali kepada salib. Dengan dimulai apa? Penyerahan kepada Tuhan. Datang. Karena salib itu seperti hanya dengan kayu yang tidak ada artinya. Tapi waktu dilempar Elisa, kapak itu bisa kembali. Salib Kristus itulah yang membuat kita bisa kembali. Yang kita terus berjalan dan bergerak dalam otoritas yang semakin meningkat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang untuk kita berdiri bersama. Juga saudara-saudara yang di rumah. Kita nyanyikan sebuah nyanyian lama yang mengatakan, ku datang pada salib itu. Pada satu bukit jauh, pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib, salib berdiri, sepotong kayu kasar. Tanda dosa besar. Di sana Tuhanku. Pada satu bukit. Satu bukit. Jauh dari sini. Kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku
ku datang pada salib itu. Ku teringat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku ingat cinta Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, yang malam ini bersama dengan saya, baik kita yang di gereja maupun di rumah, yang bersama-sama beribadah secara online, kita masing-masing sudah dipercaya otoritas sesuai dengan level dan bidang hidup kita. Memang kadang-kadang kita bisa gagal, kita bisa jatuh seperti hanya dengan kapak yang dipakai, jatuh, tenggelam. Kalau ini mungkin diri kita masing-masing sedang mengenal firman Tuhan, mari kita datang. Datang kepada Sang Pemilik otoritas yang penuh dengan kasih, kemurahan. Kita mau bertobat dengan jujur. Dan seperti hanya dengan Elisa, dia melemparkan kayu yang adalah gambaran dari salib Kristus. Kayu yang tidak ada gunanya, tapi ada kuasa di dalam. Kita datang pada salib Kristus. Kita datang kepadanya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh kornya, aku datang pada salib Kristus. Oh ya Tuhan, salib itu, ku teringat cinta Tuhanku. Cinta Tuhanku, ya ku jatuh, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat, oh haleluya. Ku datang pada salib itu, datang pada salib itu. Teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena siapapun kami, Tuhan sudah percaya menjadi rekan kerja-Mu. Karena kami tahu Bapa, otoritas itu adalah milik-Mu. Tolong setiap kami
supaya kami bisa mengerjakan, mengembangkan, melakukannya dengan penuh tanggung jawab atas otoritas yang Tuhan percayakan. Mau dalam keluarga, pekerjaan, gereja, masyarakat. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami yang malam ini dengan otoritas kami seperti hanya dengan kapak tadi, lepas dan jatuh tenggelam. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah pemilik otoritas yang penuh dengan kasih. Kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami mau datang pada salib-Mu Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kalau ada di antara kami yang malam ini mendengar firman-Mu sedang jatuh, gagal dan mau kembali bertobat. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati kami semua yang sudah ikut ibadah online PA maupun di gereja malam ini. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Program studi S1 Musik Gereja STT Kristus Alpha Omega memiliki visi menghasilkan lulusan unggul di bidang musik gereja yang profesional, berwawasan luas berkarakter Kristus sebagai pemuji dan penyembah di dalam terang firman Tuhan. Program ini diselenggarakan untuk menghasilkan sarjana yang memiliki keahlian di bidang musik gereja yang terampil, profesional, berwawasan luas, berintegritas, beriman teguh dalam Kristus, serta menjunjung nilai-nilai kebenaran maupun keteladanan Kristus. Profil lulusan yang dihasilkan antara lain Music Director, Music Minister, Music Teacher, Choral Conductor, Christian Music Performer, Composer, Music Researcher, dan Music Arranger. Program studi musik gereja diperlengkapi oleh berbagai fasilitas, kampus yang luas dan indah, ruang perkuliahan yang representatif, 4 studio musik dan 1 ruang recording, dan instrumen musik yang lengkap. Kami juga memiliki berbagai pilihan instrumen mayor seperti vokal, piano, keyboard, drum, bass elektrik, gitar akustik, flute, violin, cello, dan saxophone. Bagi Anda yang berminat menjalani studi, memiliki panggilan untuk melayani di bidang musik gereja, tetapi terhalang oleh kemampuan finansial, kami juga memiliki beberapa program beasiswa. Bergabunglah bersama kami di program studi musik gereja STT Kristus Alpha Omega. Tuhan Yesus memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless.
Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Loh, kamu kenapa kok murung gitu? Kok sedih gitu kenapa sih? Karena capek, banyak tugas. Nah, sedih dimarahin mama. Oh gitu. Nah, El, gimana kalau Kak David ajak El ke Pasca Anak Nambah? Nah, di sini di acara ini El nanti bisa tahu siapa yang memberi kekuatan kita dan nanti El pastinya bisa lebih semangat. Mau ikut? Mau Kak? Oke, yuk. Pasca Anak Nambah dengan tema Be Strong. Jumat 15 April 2022 jam 3:30 sore sampai jam 5 sore di GBT Kristus Alpha Omega Gajah Mada lantai 1 dengan dress code merah. Untuk adik-adik jangan lupa daftar di link yang tersedia. Yuk datang dan ajak teman-teman yang lainnya ya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.